Halo Molly viewers, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Di Molly Movies kali ini, Molly akan membagikan alur cerita dari film yang berjudul Chef. Film ini dirilis tahun 2014, ditulis, disutradarai, dan diperankan oleh Jon Favreau. Tanpa panjang lebar lagi, kita dengarkan saja alur cerita lengkapnya. Di awal cerita, kita berkenalan dengan tokoh bernama Carl Casper yang diperankan oleh Jon Favreau. Carl adalah seorang koki di restoran ternama dan tampak ia sedang sibuk mempersiapkan bahan untuk menu restorannya malam ini bersama asistennya Martin yang diperankan oleh John Leguizamo. Ternyata karena keasikan menyiapkan bahan makanan, Carl terlambat untuk menjemput putranya di rumah. Rupanya, Carl dan istrinya Ines sudah lama berpisah. Namun, ia masih rutin mengunjungi anaknya yang bernama Percy. Tak berapa lama, sampailah Carl ke sebuah rumah besar milik istrinya. Terlihat anaknya Percy yang diperankan oleh MJ Anthony sudah lama menunggu kedatangan Carl. Tadinya Carl dan Percy berencana akan pergi ke bioskop. Namun, rencana nonton kali ini harus dibatalkan karena hari ini food vlogger, sang pengkritik makanan yang bernama Ramsay, akan datang ke restorannya. Carl harus mempersiapkan menu yang luar biasa. Ia harus berbelanja bahan makanan untuk restorannya. Namun Percy yang ingin bersama Carl berkeras ingin ikut berbelanja ke pasar. Akhirnya Carl pun membawa Percy berbelanja bahan makanan untuk restorannya nanti. Setelah selesai, Carl mengajak Percy membeli roti isi yang sosisnya terkenal dari New Orleans. Dan dari pembicaraan singkat antara ayah dan anak tersebut, Carl mengajak Percy berlibur ke New Orleans saat Percy liburan musim panas bulan depan. Setelah mengantarkan anaknya kembali ke rumah mantan istrinya, Carl kembali ke restorannya dan mengatur anak buah serta bahan makanan agar semua bisa berjalan baik sesuai dengan rencananya. Namun saat ia sedang berkoordinasi dengan anak buahnya, Riva, sang pemilik restoran, datang menyela pembicaraan Carl dan anak buahnya. Riva mengatakan bahwa Carl tidak boleh merubah menu restorannya malam ini. Ia harus selalu menyajikan menu favorit restoran tersebut dan Riva tidak peduli dengan anggapan pengkritik makanan yang akan datang malam ini. Riva hanya peduli dengan keuntungan restorannya dan dari dulu customer menyukai menu yang seperti biasanya. Karena itu Riva bersikukuh menyuruh Carl untuk tetap menyajikan menu yang biasanya dan Carl dengan terpaksa menurutinya. Terlihat Carl dan anak-anak buahnya kecewa dengan keputusan menu yang tidak berubah seperti hari-hari sebelumnya dan membosankan tersebut. Namun karena permintaan dari pemilik restoran, maka mereka melakukannya walau dengan berat hati. Lalu beberapa hari kemudian, saat Carl dan anak-anak buahnya bersantai sambil membaca hasil ulasan food blogger tersebut, ternyata masakan Carl malam itu mendapat kritikan pedas di blogger tersebut. Dikatakan bahwa Carl kini sudah tidak kreatif dan tidak inovatif. Makanannya dinilai terlalu mahal dan kurang enak. Makanannya pun diberi penilaian bintang 2 saja. Kritikan pedas dari food blogger tersebut membuat Carl kecewa. Suatu hari saat Carl datang menemui Percy anaknya, istrinya Ines mengajak Carl berbicara. Rupanya Ines yang juga membaca blogger dari pengkritik makanan tersebut menanyakan perasaan Carl setelah kritikan pedas dari food blogger tersebut. Carl mengatakan bahwa itu menyakitkan, namun ia baik-baik saja. Setelah pembicaraan singkatnya dengan Ines, Carl mengajak Percy ke taman bermain dan menonton. Setelah selesai menonton, Carl kembali ke dapur untuk bereksperimen. Rupanya kritikan pedas tersebut telah mengoyak harga dirinya dan membuatnya lebih terpacu untuk menyajikan menu-menu yang lebih inovatif. Saat anak buahnya Martin dan Tony mencoba bumbu-bumbu baru dari Carl, mereka sangat menyukainya karena rasanya sangat luar biasa enak. Namun mereka menyinggung-nyinggung soal Twitter. Carl yang buta akan media sosial dan tidak tahu menahu tentang Twitter penasaran karena sedari tadi anak buahnya membicarakan tentang dirinya yang ada di Twitter. Waktu berlalu dan tibalah saatnya Percy menginap di rumah Carl. Di situ Carl menanyakan Percy mengenai Twitter dan Percy membuatkan Carl Twitter dengan nama akun @chefcarlcasper. Saat Percy melihat tweet mengenai Carl, maka ia melihat retweet mengenai kritikan tersebut sangatlah banyak. Rupanya kritikan dari blogger tersebut sudah tersebar sangat banyak karena banyaknya retweet dari ratusan ribu follower dari Ramsay. Kemudian Percy mengajari Carl caranya menggunakan Twitter. Semalaman Carl tidak bisa tidur karena membaca kritikan tentang makanannya yang membuatnya makin kecewa. Akhirnya ia mengirimkan balasan yang agak kasar pada Twitter Ramsay yang berbunyi, "Bagaimana kau bisa merasakan makanan jika makanan itu hanya kau cumbu saja?"
Saat keesokan harinya Percy bangun, ia menemukan akun Twitter Carl sudah di-follow oleh 1.600-an orang hanya dalam beberapa jam saja. Rupanya Carl sebelumnya berpikir bahwa Twitter seperti SMS saat ia menekan replay yang akan terhubung ke chat pribadi orang tersebut. Namun setelah Percy menerangkan, Carl baru paham bahwa postingan dari Twitter bisa dibaca oleh semua orang di Twitter. Tak berapa lama, Ramsey, si pengkritik makanan, membalas tweet dari Carl yang berbunyi, "Lebih baik mencumbu dirimu daripada makan makananmu." Membaca itu, Carl yang emosi lalu membalas tweet dengan menantang Ramsey untuk datang ke restorannya karena ia akan membuatkan menu yang variatif malam ini. Singkat cerita, setelah Carl mengantar Percy pulang ke rumah ibunya, dalam obrolan singkatnya dengan Ines menyarankan Carl untuk keluar dari restoran tempat Carl bekerja dan membuka food truck makanan sendiri. Namun Carl menolak mentah-mentah saran dari Ines tersebut karena ia merasa ia adalah seorang koki dan koki harus bekerja di restoran bukan di truk. Setelah itu Carl terburu-buru datang ke tempat kerjanya. Ia antusias karena ia akan memasak menu baru di restorannya untuk menunjukkan pada Ramsey yang akan datang malam ini. Dan karena Twitter Carl yang menantang Ramsey, maka banyak customer yang membooking tempat di restoran tersebut pada malam itu. Namun ketika ia sedang sibuk berkoordinasi dengan para koki dan pelayan, Riva datang lagi menginstruksinya. Ia menyuruh Carl untuk tidak merubah menu restorannya. Ia ingin menu yang biasanya. Carl tetap bersikukuh ia akan menghidangkan menu yang baru karena ia sudah terlanjur menantang Ramsey dan semua orang sudah tahu itu. Karena itu terjadilah perdebatan di antara Carl dan Riva. Sehingga Riva mengancam jika Carl masih ingin bekerja di resto tersebut, ia harus membuat menu yang sama. Carl yang emosi pun memutuskan untuk keluar dari resto tersebut. Setelah Carl keluar dari restoran tersebut, ia berbelanja bahan makanan, kemudian kembali ke rumahnya. Carl melampiaskan kekesalannya dengan hal yang ia suka, yakni memasak. Malam itu, Carl memasak menu baru yang sebenarnya telah ia rencanakan untuk disajikan malam ini di restorannya untuk ditunjukkan pada Ramsey. Sementara itu, di waktu yang sama, Ramsey atas tantangan Carl datang ke restoran tempat Carl bekerja. Ramsey merasa kesal kalau menu yang disajikan untuknya adalah menu yang sama seperti menu di malam sebelumnya. Akhirnya ia men-tweet bahwa Chef Carl tidak mempunyai menu lagi dan ia sudah tidak memiliki hati lagi seperti hidangan yang tersaji di restoran malam itu. Melihat postingan tweet Ramsey, Carl merasa kesal dan dengan emosi ia mendatangi restoran tempat Ramsey makan untuk memarahinya. Setelah itu terjadilah keributan di restoran tersebut di mana Chef Carl berteriak-teriak memarahi Ramsey dan semua kejadian itu direkam oleh orang-orang sekitar yang ada di restoran tersebut. Akhirnya rekaman Carl memarahi Ramsey tersebar di media-media sosial sehingga itu menjadi trending topik dan dalam sekejap follower Twitter dari Carl melonjak menjadi 20.000 follower. Setelah kejadian malam itu tersebar secara masif di internet, Carl berdiskusi dengan Jenny, jurnalis yang bekerja pada Ines, untuk menghapus rekaman video yang telah tersebar tersebut. Namun ternyata Jenny tak bisa banyak membantu karena berita tersebut sudah terlalu banyak di-retweet dan diposting di media sosial dan itu membuat Carl depresi. Setelah Ines menelepon Carl untuk menanyakan rencana Carl selanjutnya, Carl mengatakan bahwa ia akan sibuk dengan wawancara pekerjaan. Maka rencananya ke New Orleans dengan Percy terpaksa dibatalkan dan berita itu membuat Percy kecewa. Malamnya saat Carl nongkrong dengan mantan anak buahnya, ia mendengar kabar bahwa Tony diangkat sebagai kepala koki dan Martin sebagai asistennya. Mendengar itu, Carl terlihat sedikit kecewa karena setelah video ia memarahi Ramsey tersebar di media sosial, tidak ada lagi restoran yang ingin mempekerjakannya. Dan hal tersebut ia ceritakan pada Molly, pelayan restoran yang sempat dekat dengan Carl. Molly mengatakan mungkin itu adalah hal yang terbaik karena selama Carl bekerja di restoran tersebut, ia merasa tak bahagia karena ia tidak bisa berkreasi sebagai chef. Padahal Carl bisa jauh lebih baik dari dirinya yang sekarang. Dan karena restoran tersebut, Carl sudah banyak mengabaikan orang-orang yang butuh perhatiannya. Contohnya seperti Percy. Carl mengatakan bahwa dirinya berada di titik di mana ia tidak tahu harus kemana lagi. Ia kehilangan arah. Molly menyampaikan bahwa itu adalah tempat yang baik untuk memulai kembali. Mendengar hal tersebut, Carl sadar dan menerima kenyataan bahwa kini ia tidak memiliki pekerjaan. Keesokan harinya, Carl datang untuk bertemu Percy. Namun sebelumnya Ines mengajak Carl untuk berdiskusi. Ines ingin pergi ke Miami untuk mengunjungi ayahnya dan melakukan perjalanan bisnis.
Ines mengajak Carl ke Miami bersamanya untuk membantu menjaga Percy selagi Ines melakukan pertemuan bisnis di Miami. Dan Carl yang tidak punya pekerjaan menyetujui untuk ikut. Malam harinya setelah mereka sampai di Miami, Carl, Ines, dan Percy pergi ke klub di mana ayah Ines bekerja sebagai penyanyi. Di sana mereka bersenang-senang bersama seperti sebuah keluarga. Saat makan malam dengan ayah Ines, Carl memakan roti sandwich Kuban asli yang sangat enak. Namun Ines mengatakan sandwich buatan Carl jauh lebih enak. Mendengar itu, Carl jadi terinspirasi dan menanyakan pada Ines apakah orang-orang California akan menyukai sandwich seperti yang mereka makan tersebut. Dan Ines merespon dengan positif dan mengatakan mereka akan menyukainya. Mendengar itu, Carl tertarik pada food truck yang Ines tawarkan dan ia akhirnya mau bertemu Marvin, mantan suami kedua Ines yang bersedia membantu Carl menyediakan truk untuk Carl. Setelah bertemu dan berbicara pada Marvin, akhirnya Marvin setuju untuk menyediakan truk untuk Carl. Dan siang harinya, truknya pun datang dalam keadaan yang kurang baik karena sudah lama tidak terpakai. Kemudian sambil mengecek keadaan truknya, Martin, mantan anak buahnya, menelepon Carl untuk menanyakan kabar. Carl memberitahu bahwa ia sekarang mempunyai food truck dan berencana menjual sandwich dengan truk makanannya. Mendengar itu, Marvin menjadi antusias. Setelah mereka mengakhiri pembicaraan di telepon, Percy datang dan membantu Carl membersihkan truknya. Carl dan Percy sempat bersih tegang saat Percy menolak membersihkan nampan yang bau dan jorok. Namun Carl yang sadar bahwa ia terlalu keras pada Percy, segera meminta maaf dan mengajak Percy berbelanja perkakas untuk food trucknya. Setelah selesai membeli semua kebutuhan, Carl memberikan Percy pisau chef kecil sebagai ucapan terima kasih pada Percy, dan Percy terlihat bangga memilikinya. Sepulang dari membeli peralatan dapur, Carl bingung bagaimana mengangkat peralatan yang besar tersebut ke dalam truknya. Tak berapa lama setelah itu, tak disangka-sangka, Martin datang dan dengan antusias ingin bekerja di food truck Carl sebagai asisten koki. Carl setuju memperkerjakan Martin namun tanpa bayaran, dan Martin pun menerimanya. Akhirnya Martin membantunya membereskan truknya sementara Carl pergi ke pasar untuk berbelanja bahan makanan. Setelah selesai belanja, mereka membuat sandwich pertama mereka untuk pegawai-pegawai yang telah membantu mereka membereskan truknya. Karena mereka kekurangan orang, maka Percy diajari untuk membantunya mengawasi pemanggangan sampai sandwichnya coklat keemasan. Dan mereka menikmati sandwich pertama buatan mereka. Setelahnya mereka membuatkan sandwich untuk para pekerja yang telah membantu mereka mengangkat perkakas ke dalam truk. Dan mereka menyukai sandwich buatan Carl. Setelah selesai menyajikan makanan hari itu, mereka beristirahat sambil berdiskusi ringan di samping truk makanan tersebut. Dan dari diskusi santai tersebut, diputuskanlah mereka akan pulang kembali ke California sambil mengendarai truk makanan. Dan mereka akan singgah di beberapa kota untuk melihat animo pasar pada masakan yang mereka jual. Mendengar itu, Percy antusias ingin ikut dalam konvoi truk makanan tersebut. Dan setelah mendapat persetujuan dari Ines, Percy pun akhirnya ikut dalam tim food truck ke beberapa kota. Setelah diskusi malam itu, Martin mengantar Carl dan Percy ke hotel, sementara ia membawa truk makanannya untuk dicat dan memperbaiki audio speakernya. Kemudian besok paginya Martin akan menjemput mereka kembali ke hotel untuk pergi berkendara bersama sampai California. Keesokan harinya saat menjemput, terlihat food truck sudah dicat dengan cantik dan eye-catching. Martin telah mengecat nama food truck tersebut dengan LJV. Dalam perjalanan rupanya Percy masih memakai akun Twitter dari Carl dan mentweet Chef Carl Casper kembali, tunggulah truk LJV di South Beach. Rupanya tweet tersebut dibaca dan banyak di-retweet oleh followernya. Dan Percy dengan telaten mengabadikan video dan men-tag lokasi sekitar truk mereka ke dalam akun media sosial milik Carl. Dan dengan cepat food truck Carl pun jadi ramai dan banyak customer yang telah membeli sandwich tersebut mempost dan meretweet sandwich LJV. Rupanya keramaian di sekitar truk LJV membuat petugas keamanan di South Beach menegur mereka untuk memindahkan truknya karena lokasi truk berada dilarang berjualan. Namun petugas keamanan yang mengenali Carl karena insiden lava cake-nya malah memintanya melakukan swafoto bersama Carl karena anaknya adalah penggemar dan follower dari Carl. Dan Carl pun mau melakukannya. Setelah dari pantai South Beach, perjalanan truk makanan LJV kini menuju New Orleans. Dan seperti biasa, Percy mengupdate-nya di Facebook, Twitter, dan kemudian Percy membuatkan akun Vine untuk LJV food truck milik Carl.
Percy dengan rajin mengupload video 6 detiknya dari setiap momen perjalanan mereka. Kemudian tibalah mereka di New Orleans, tepatnya mereka parkir di Jalan Marini, tempat yang banyak turisnya. Setelah itu, Carl mengajak Percy berjalan-jalan, sementara Marvin menyiapkan bahan-bahan makanan dalam truk. Carl mengajak Percy ke Cafe Du Monde, tempat yang khusus menjual donat khas New Orleans yang sangat enak dan terkenal. Dan setelah Carl dan Percy sampai di tempat truk makanan diparkirkan, Marvin dengan panik menunggu mereka. Rupanya, saat Carl dan Percy berjalan-jalan membeli donat, antrian customer LJV telah mengular panjang ke belakang. Carl dan Marvin bingung bagaimana customer tersebut bisa datang begitu banyak. Dan Percy bilang bahwa ia memposting posisi mereka di Twitter, sehingga follower Carl bisa mengetahui posisi truk LJV lewat Google Maps. Carl dan Martin mengapresiasi Percy karena ia telah mempromosikan LJV lewat sosial media Carl. Dan setelah itu LJV pun dibuka dan mereka mulai sibuk dengan banyaknya antrian pelanggan LJV. Walau sibuk, namun Carl, Martin, dan Percy terlihat menikmatinya. Setelah dari New Orleans, mereka bergerak ke Texas. Dan seperti biasa di perjalanan, Percy memposting kabar tersebut. Sebelum ke Texas, mereka singgah di Barbecue Texas OG yang sangat terkenal dengan daging panggangnya sehingga selalu sold out. Namun karena pemilik barbecue tersebut mengenal Carl, mereka menyisakan 4 buah daging besar untuk mereka jual sebagai topping burger yang akan LJV jual. Di Texas, mereka berjualan di samping konser musik kecil dan seperti biasa karena updatean medsos dari Percy, antrian customer truk makanan LJV pun mengular dan banyaknya retweet dari customer yang memberi roti isi LJV membuat truk makanan LJV lebih terkenal lagi. Setelah selesai, Carl dan Percy pun bersantai sejenak sambil menikmati lantunan lagu dari penyanyi konser jalanan tersebut. Di situ, Percy mengatakan akan mengirimkan video 1 detik setiap hari perjalanan mereka lewat email kepada Carl. Carl kemudian menyampaikan bahwa sebentar lagi mereka akan sampai ke rumah di California dan mereka akan kembali ke kehidupan normal mereka. Percy akan kembali bersekolah dan Carl akan sangat sibuk di truk makanannya. Percy yang menikmati perjalanan dan bekerja di truk Carl enggan kembali ke kehidupan normalnya dan ia ingin tetap membantu truk makanan sepulang sekolah dan saat libur akhir pekan. Namun Carl menolak, ia tak ingin menyesatkan Percy dan ingin anaknya itu hidup normal seperti dulu. Dan dengan sedih, Percy menurutinya. Kemudian tibalah mereka di California dan Percy diantar pulang oleh Carl ke rumah ibunya. Percy dan Carl berpisah dengan sedih. Sebelum Carl pulang ke rumahnya, Percy mengingatkan Carl untuk melihat gabungan video perjalanan mereka yang telah Percy kirim lewat email. Setelah Carl sampai di rumah, ia pun membuka email dan melihat gabungan video 1 detik perjalanan mereka dan itu membuat Carl menjadi tersadar. Ternyata perjalanan tersebut telah membuat ikatan ayah dan anak semakin erat dan kini Carl sudah terbiasa dengan Percy yang ada di dekatnya. Akhirnya Carl pun menelepon Percy dan memberitahunya kalau ia membutuhkan bantuan Percy di truk makanannya. Itu pun jika ibunya tak keberatan Percy membantunya setelah pulang sekolah dan saat libur akhir pekan. Percy terlihat antusias di telepon dan memberitahu ibunya tentang hal tersebut dan ibunya tampak menyetujuinya. Waktu berlalu dan terlihat truk makanan LJV tengah parkir di luar sebuah acara konser dan terlihat di dalam truk selain Carl, Martin, dan Percy juga ada Ines yang turut membantu LJV dan bertugas mencatat pesanan dan menerima uang dari pelanggan LJV. Saat menerima pesanan, terlihat Ramsey, food blogger yang dulu bermasalah dengan Carl, datang dan meminta berbicara dengan Carl. Ines dengan kesal dan enggan memanggil Carl agar datang menemui Ramsey. Ramsey meminta Carl untuk berbicara dengannya di luar truk. Di luar truk, saat mereka berbicara, Ramsey memuji bahwa roti isi buatan Carl sangat enak dan sensasional, sehingga ia ingin berinvestasi pada Carl. Ramsey membeli sebuah bangunan yang akan dibangun restoran, dan ia meminta Carl untuk mengurus restoran tersebut dengan menu yang Carl tentukan sendiri. Ramsey memintanya memikirkan hal tersebut dan mengabarinya lewat media sosial, dan Ramsey akan datang menemui Carl dimanapun Carl berada. Setelah itu, Ramsey pergi sambil memakan roti isi buatan Carl. Saat Marvin bertanya mengapa Carl dan Ramsey berdiskusi sangat lama, Carl menjawab bahwa Ramsey mungkin akan menjadi rekan baru mereka. Kemudian waktu berlalu 6 bulan kemudian, kita melihat LJV tidak lagi berjualan di dalam truk. Namun sudah mempunyai tempat atau restoran yang sangat bagus. Terlihat malam itu LJV sedang ditutup untuk umum karena dibooking untuk perayaan pernikahan.
Rupanya pernikahan tersebut ada pernikahan pemiliknya yakni Carl yang menikah kembali dengan Ines. Dan terlihat Percy menjadi kepala koki yang mengatur makanan yang disajikan malam itu. Malam itu mereka semua terlihat begitu bahagia. Dan cerita pun berakhir seiring dengan keramaian pesta pernikahan dan kebahagiaan dari Carl dan keluarganya. Dari alur cerita film Chef, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita harus bisa menentukan hal-hal yang penting dan berarti dalam hidup kita dan mengutamakannya dalam setiap kesempatan. Keluarga adalah salah satu hal yang penting dan berharga tersebut, yang sejatinya menjadi hal yang utama, bukan yang terabaikan. Dan dari perjalanan hidup Chef Carl Casper, kita melihat bahwa di titik terendahnya saat ia kehilangan arah, justru disitulah saat yang tepat untuknya memulai kembali dan memperbaiki hal-hal penting yang sebelumnya terabaikan. Sekian dulu ya alur cerita film kali ini. Like kalau kamu suka dengan alur ceritanya, dan komen di bawah cerita apa lagi yang ingin kalian dengar. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye!